terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Untuk memulai sapaan teduh kita pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami masih merasakan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami ketika kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini. Tuhan, di hari yang baru ini kami rindu disapa oleh firman-Mu, maka berfirmanlah kepada kami ya Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan kita pagi ini terambil dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun akan orang yang takut akan Dia. Lukas 1 ayat 50 ini yang menjadi perenungan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kata rahmat itu cukup jarang kita pakai dalam istilah-istilah Kristen, tetapi saudara-saudara kita Katolik sering memakainya. Rahmat itu bisa berarti kasih karunia atau dalam bahasa Inggris mercy. Rahmat adalah kemurahan hati, pertolongan yang diberikan Tuhan secara sukarela kepada seseorang karena Tuhan menghendaki orang itu mendapatkannya. Bukan karena jasa ataupun kehebatan orang itu, tetapi karena Tuhan dengan sukarela memberikannya. Itulah rahmat. Rahmat Tuhan datang dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk berkat, tapi tidak selalu materi. Bisa dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan yang paling penting adalah pengampunan dan juga anugerah keselamatan. Itulah rahmat Allah yang selalu kita perlukan dalam kehidupan. Karena rahmat Tuhan ini bukan urusan duniawi saja, tetapi urusan surgawi yang kekal. Bagian Lukas 1 ini yang kita baca adalah bagian dari pujian Maria karena dia dipilih Tuhan untuk ikut dalam karya penyelamatan, karena dia dipilih Tuhan untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Sebuah tanggung jawab, tapi juga kepercayaan yang besar dari Tuhan. Pada awalnya Maria merasa terkejut, tapi kemudian dia mengubahkan itu jadi sukacita dan melihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu besar, dan dia tuangkan dalam nyanyian pujian ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita kalau ditanya siapakah yang tidak mau menerima rahmat Tuhan? Tentu semuanya mau. Kita semua ingin menerima rahmat Tuhan. Tapi ini bukan suatu hal yang bisa kita beli, bisa kita bayar, karena Tuhan berikan cuma-cuma bagi kita. Hanya sama seperti untuk membuka kode akses kepada hal istimewa lainnya, ada password, ya, ada kode akses yang harus kita punya. Maka password itulah yang membuka kepada hal yang kita inginkan. Kalau password untuk rahmat Tuhan yaitu takut akan Tuhan. Karena itu yang tertulis tadi, bahwa rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan ini, password ini perlu diingat dan jangan sampai lupa. Takut akan Tuhan itu bisa terlihat
melalui kehidupan kita yang setia pada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita pelajari, hidup saling mengasihi dengan sesama manusia, ya. Kita hidup benar karena rahmat Tuhan, dan rahmat Tuhan itu turun-temurun atas orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi rahmat Tuhanlah yang menolong kita untuk bisa hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, pentingnya rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Maka marilah kita hidup sebagaimana orang yang beroleh kasih karunia. Orang yang beroleh kasih karunia itu hidup dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Ya, kata-kata turun-temurun ini juga berarti berkesinambungan dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak dipenuhi kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran akan hari ini. Karena kita sudah dipenuhi oleh rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita juga tidak perlu banyak sekali menghabiskan energi mengkhawatirkan tentang bagaimana keturunan kita nantinya. Karena rahmat Tuhan turun-temurun, from generation to generation, tidak terputus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka selama kita masih hidup dalam koridor Tuhan, dalam jalannya Tuhan, ya, membiarkan Tuhan berotoritas akan kehidupan kita, kita hidup sebagai anak-anaknya yang setia, tentu rahmat Tuhan pun akan turun from generation to generation. Tidak pernah putus, tapi selalu berkesinambungan. Karena itu mari kita ekspresikan hidup kita sebagai orang yang menerima rahmat Tuhan. Ekspresikan dengan sukacita dan pujian sebagaimana Maria lakukan. Dia memuji Tuhan, dia bernyanyi bagi Tuhan. Itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan dan hidup senantiasa dipenuhi sukacita dan syukur kepada Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang mau mengekspresikan rasa syukur dan sukacita itu dengan berbagai bentuk apapun yang bisa kita lakukan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah kita, melayani orang-orang yang terkasih dengan penuh sukacita. Karena itulah yang menunjukkan bahwa kita sudah hidup dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Pertolongan Tuhan akan selalu ada pada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu pada kami, firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa bersatu hati pada hari ini, berdoa untuk Perminggun P3S dan Perminggun Sampit. Tuhan kiranya memberkati calon gereja Tuhan ini supaya di dalam pelayanannya semakin luar biasa. Tuhan juga memberkati Runggun yang membawahinya supaya terus boleh memberikan support pelayanan dengan sangat luar biasa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di sana. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan dan kemampuan, berikan juga kesehatan bagi mereka semua Tuhan, saudara-saudara kami yang terkasih ini, supaya boleh selalu bersahati, bekerja sama, berkoordinasi dengan baik, supaya gereja di P3S dan juga Sampit boleh semakin bertumbuh dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai kegiatan kami di hari ini dan semua pelayanan kami 1 minggu ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.